Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sari wa li baiti al-khulafa ajma'in. Syarul laila wal Fatihah. إلى حضر الشيطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وجميع العلماء الشاكرين بمغاضب في بر وبحر أينما كانوا، وخصوصا أولياء سدير النشي وفي جزيرة الجواب، وخصوصا إلى أخي وياشم أشعري، وخصوصا إلى أخي ولمن أمر في هذه القرية بالجدير وتنشأ لله الفاتحة. إلى حاضر الذي لا دوام الحوائج من الأنبياء المرسلين والأولي العظيم في نوشد الصالح وجب الملائكة المقربين، خصوصا لروح جميع آبائنا وأمهاتنا وجدتنا وجدتنا وأمامنا وقرابائنا وأشقائنا ولجميع مشايخنا ولمن استمعنا هنا لهم الفاتحة. وخصوصا إلى روحي بجري أن يصدق الله له وارحمه وعافيه واعف عنه وعافيه النزل وواسع مدخله وتقبل حسنته. اللهم لا تحرم أجره ولا تفتن نباته واغفر لنا وله وخصوصا لنا في هذا الجماع. Bapak ibu-ibu kula jemaah GSM ingkang sampun sumari di keluarga ibu sedherek ingkang sampun sumari sedaya jaga restri agama ingkang ingkang sedaya kalimat ingkang boten kalimat saking bapa saking ibu ya kubri aqballallahu lana wa ghafaratukum wa qabula wa jalla qabla wa qadara bi rijal wa la taqabbal kufra bil kufri niran. Allahumma fir lahu hamhu wa afi wa fa'anhu wa akil nuzulahu wa simal khala wa taqabbal hasanati. Allahumma la tahrim ajrahu wa la tabdil abadahu wa firna wa lahumul Fatihah. Khususnya dumateng sedaya jamaah GSM mugi keluarganipun ingkang sapunika taksih nandhang gerah, wabil khusus dumateng Ibu Bukiti 19 jadi Afri Matia, khususnya dumateng Bukaji Nafiah Ngafiah Ngafiah wajah Afiah. Ibu-ibu binti mungkin diberbalik kesehatan, kesarasan kami ujian, dipun angkat penyakit dipun angkat dosa-dosa dipun angkat derajat dipun penuhi kesabaran, ketabahan, keikhlasan, kegiatan yang dipun nabi ujian. Allahumma rabbana siyati bil basi syifatan syafil syifa ila syifa wa syifaan la yughadiru saqama lana wa lahumul Fatihah. Wa khususan teman-teman sedaya jemaah GSM yang saat menikah hadirin majelis menikah mungkin kita berbagi panjang umur yang barokah, berbagi kesehatan yang barokah, berbagi ilmu yang bermanfaat yang barokah, berbagi rezeki yang kata halal yang barokah, berbagi keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra putri yang soleh dan solehah, berbagi sakit istiqomah hingga dipun ibadah, sakit menghafalkan Al-Quran kami istiqomah, dipun kampilakan hingga dipun hafalkan Al-Quran, dipun kampilakan hingga dipun ziarah Mekah Madinah, dipun kampilakan kesayangan sedaya musibah pandalan fitnah. Mugi kita sedaya bijak sakit husnul khatimah. Al-Fatihah. Istighfar salam-salam. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah
من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين لرضا الله وفي شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. Alhamdulillah, hadirin muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ibu nyai kang sakawula taulimi, Bapak Ibu jamaah GSM Ittihadul Muslimin kang dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Katanya berkawitan monggo kita sareng-sareng ngaosaken syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan sehingga sedaya saged pinanggih malih enjang menika setelah sekian lama kita tidak bertemu bertatap muka, mukanya ditatap-tatap nih. Alhamdulillah bisa hadir kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah memberikan ridha kepada kita semuanya dan panjenengan semuanya diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kenikmatan. Ini adalah bentuk kenikmatan yang tak terhingga banyaknya. Dan memang sampai hari ini kita masih mendapati kondisi pandemi belum berakhir. Tapi insya Allah kalau kita menerima dengan lapang dada, tidak akan ada yang sia-sia. Semuanya itu oleh Allah diizinkan, itu pasti ada hikmahnya. Ya, salah satu hikmahnya adalah kita bisa mensyukuri rasa apa lagi ketika kita mendapati bisa ngaji, kemudian tiba-tiba dilarang mboten angsal ngoten nggih. Nah, itu ada kenikmatan tersendiri ketika kita bisa hadir. Nah, kalau tidak ada sesuatu yang menghalangi kenikmatan itu, maka biasanya rasa syukur kita itu kurang. Ketika kita sehat, tidak pernah diberikan sakit, rasa syukur kita itu kurang. Kalau sesuatu itu dihilangkan, baru kemudian muncul rasa syukur itu. Maka Allah memberikan rasa kehilangan itu juga sebagai bentuk kenikmatan supaya rasa syukur kita semakin bertambah. Seseorang yang belum pernah anaknya ditinggal putranya, dia tidak akan bisa mensyukuri bagaimana rasanya punya anak. Jadi sama seperti itu, ketika kita selama ini merasa ngaji itu bukan sesuatu kenikmatan, yus biasa, harus mau jadi ngaji yang ngono kae. Tapi ketika kemudian ngajinya itu dihilangkan, ada rasa kehilangan. Nah, kemudian hadir lagi, itu adalah suatu kenikmatan yang luar biasa. Alhamdulillah, kita harus perbanyak rasa syukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika kenikmatan itu kita syukuri, insya Allah Allah akan menambahkan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Ya qaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wa bi rahmati Allah. Jadi kita sudah sekian lama tidak bertemu langsung dan panjenengan melalui online selama niki, dan kita memang sadari kalau di dalam online itu karena keberkahannya kurang, tapi tetap harus kita syukuri karena dengan adanya handphone HP saat ini kita masih bisa ngaji, tidak hilang sama sekali. Corone ngaten ibarat orang naik sepeda, biasanya kita naik sepedanya kenceng, menika naik sepedanya dikendori. Naik sepedanya mancali dikendori, otomatis mesti lebih berat langkung abot. Nah, ketika kemudian sepeda ini mandek jegret, pun nyetir sepeda banter, terus makan mandek jegret, niku mancal malih enteng apa? Mesti abot ngeten lah. Pramila menika jenengan mandek jegret pun boten hadir, boten online blas niku namung ningali mawon teng grup nyawangi ngaten mawon boten nggih, boten nate derek LM ataupun setoran niku mancal malih niku wabon ngaten. Dan kita syukuri itu, dan kita syukuri, dan alhamdulillah hari ini kita bisa hadir kembali. Dan ini juga kita sudah masuk bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan untuk tandur. Tandur bulan Sya'ban niku tanduran disirami, bulan Ramadan niku wajine panen. Lah kalau kita bulan Ramadan pengen panen tapi boten nandur, ya sing dipanen sukat lagi. Jadi bulan Rajab niki bulan yang sangat mulia, bulan yang dimana setiap para ulama senantiasa memperbanyak doa di bulan Rajab ini. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Berkahilah kami ya Allah di bulan Rajab ini, berkahilah juga kami di bulan Sya'ban nanti. Wa ballighna Ramadan, sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Menika artinya mulai start bulan Rajab niku pun persiapan mendapatkan keberkahan. Napa to berkah niku? Berkah niku ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi kalau di bulan Rajab niki kita ingin mendapatkan keberkahan, maka kita perbanyak, kita tambah kebaikan-kebaikan. Karena memang pahala yang dilakukan, amalan yang dilakukan di bulan Rajab itu pahalanya berlipat ganda kalau dilakukan di luar bulan Rajab. Yang paling utama memang bulan Ramadan, tapi ada bulan-bulan haram, bulan-bulan yang lebih mulia dibanding bulan-bulan yang lain. Salah satunya di bulan Rajab. Pagilo niki kalau ini itu masuk hari ke-10. Hari ini hari ke-11 ya. Tinggal sekian hari lagi itu sudah masuk 50 hari lagi kurang lebih masuk bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan niki kita senantiasa oleh Allah diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, diberikan rasa nikmat untuk beribadah kepada Allah, salah satunya menghafalkan, mentadaburi, mempelajari Al-Quran. Ada mugi menika mangke dipun oleh Allah diberi kelancaran, diberikan kemudahan untuk bisa berjamaah di majelis niki untuk melanjutkan hafalan. Dan kalau ini memang yang ditanyakan oleh Bu Muza, itu kalau yakin itu tidak hanya dialami Bu Muza, itu dialami oleh hampir setiap orang
Nggih. Napa pertanyaanipun pripun carane saged murojaah kersane apalanipun boten ical nggih. Sing sakniki boten ical surat sing terakhir, tapi surat-surat sing sadèrèng ini lho. Iku blas ya, bablas ini nggih. Iku umum. Pertanyaan seperti itu yang itu dirasakan oleh setiap orang. Pramila Nabi Muhammad pun sudah menyampaikan kalau hafalan itu lebih cepat hilangnya daripada unta yang tidak diikat. Ngoten. Paling luwih cepat hilangnya, berarti plus hilang gampang, sangat cepat. Ngoten. Pramila di dalam murajaah kita tidak bisa hanya sekadar murajaah tanpa adanya aturan-aturan di dalam murajaah, sehingga menikah dalam murajaah itu dibagi-bagi menjadi beberapa tahapan, dan itu yang diterapkan di dalam LM. Hanya saja istilahnya yang belum dirubah. Terus menikah ada yang namanya tahfidz, ada setelah itu ada yang namanya tikror, ada yang namanya robert, ada yang namanya al-juz. Niki 4 nih. 4 ini prosesnya harus didahului proses menghafal nih. Nah, terus kita mulai dari tahfidz nih. Saya bahas sedikit nih supaya terus panjenengan paham. Nyapa kok niku LM itu tugasnya akeh men. Nggih, kok akeh men nyapa kok ora mek murojaah wis tok ngono ngaten nggih. Ya, jadi itu semua murojaah. Murojaah kan mengulang-ulang. Nah, itu kita bagi menjadi beberapa tahapan. Namanya yang pertama tahfidz. Tahfidz itu adalah mengulang yang sedang kita hafalkan pada hari ini, gitu. Itu diulang berapa kali? Sejatose diulang niku 20 kali. Paling sedikit 10 kali. 10 kali bagi orang yang merasa hafalannya cepat hafal. Itu 10 kali. Nah itu kalau piyambak karena saya orang yang menghafalnya itu gampang lupa. Nah itu sami. Berarti kalau ketularan jenengan. Balik terus 20 kali itu mengulang katakanlah 5 ayat yang sedang kita hafalkan. Itu kita ulang-ulang 20 kali. Nah, matur ngaten, itu kemudian dirangkai dengan ayat sebelumnya yang dimulai dari ayat 1. Misalnya ayat 6 sedang menghafalkan ayat 6 sampai ayat 10. Nah, menika setelah diulang-ulang 20 kali dengan rangkai dengan mulai ayat 1. Itu namanya tahfidz. Sejatose syarat tahfidz niki wonten. Napa? Syarat niki sudah pernah menyetorkan hafalan kita kepada orang lain tanpa ada kesalahan. Tanpa ada kesalahan lebih dari 3 kali. Terus ngeten misalipun kita sedang menghafalkan ayat 6 sampai 10. Aman keliru-keliru. Niku tasik dereng dihitung proses tahfidz niku wae. Ngaten. Nggih. Niku kersane mungkin ngaten. Nah, selama ini kita pahami aku 20 orang apa wis pokoke 20, ngaten ta? Nah, sebetulnya proses ini terjadi kalau kita sudah menyetorkan kepada teman kita, kepada keluarga, kepada siapapun yang mboten usah hafal, sing penting piyambake ngertos bacaan. Nah, kita setorkan ke dia tidak ada kesalahan lebih dari 3 kali. Berarti kan sebelum itu kita sudah menghafalkan lagi. Nah, sudah mengulang-ulang menghafalkan. 3 kali yang dimaksud niku 3 kali kesalahan yang tidak bisa kita benarkan sendiri. Misalnya sedang menghafalkan ayat 6 sampai 10 menika, lajeng iki apa yo wacane aku lali. Tapi begitu lupa, saya aja diomongi, aku tak jajal ngeling-ngeling. Nah, dia bisa membetulkan hafalannya sendiri. Nah, itu tidak dianggap sebagai kesalahan. Tapi kalau wes aku lali, wes kata nyerah. Nah, diberikan jawaban sama yang orang yang sedang kita story tadi.
Sing bener iki. Oh ya, berarti satu kesalahan. Ya kan? Paham nggih? Terus kemudian kesalahan lagi 2, kesalahan lagi 3. Oke, kalau lebih dari itu masih belum bisa proses mengulang-ulang yang proses tahfidz niku. Nah, kalau sudah setoran dan betul tidak ada kesalahan lebih dari 3 kali pun berarti masuk proses yang namanya tahfidz itu tadi. Diulang-ulang 20 atau paling betul 10 kali minimal. 10 kali diulang-ulang tanpa ada kesalahan 3 kali. Jadi misalnya ketika diulang sekali lancar, 2 kali lancar, yang ketiga lupa. Dan lupa ini berarti betul dihitung. Terus diulang lagi sampai kemudian 10 kali pun. Itu proses yang pertama namanya tahfidz. Yang kedua itu namanya tikror. Tikror itu mengulang 1 kali halaman sebelumnya. Halaman sebelumnya atau halaman atasnya. Kita misalnya lagi menghafalkan surat nomor ini Al-Qiyamah. Kita menghafalkan surat Al-Qiyamah. Terus seharusnya yang disebut dengan tikror itu adalah mengulang 1 halaman sebelumnya, atau pengen enteng malih karena kita pun usia berarti halaman atasnya berarti surat Al-Mudaththir mulai fama tanfa'uhum. Yang dimaksud tikror yang betul itu sebenarnya menghafalkan surat sebelumnya berarti Al-Mudaththir. Ada. Terus niku namanya nama wau tikror atau takrir kami mawon. Nah, berikutnya yang tahapan berikutnya namanya robot. Robot niku mengulang hafalan juz yang sedang kita hafalkan. Robot berarti nopo mulai surat Al-Mulk. Niku namanya robot. Robot itu bisa dilakukan mboten kudu terakhir. Terus jadi kan dari proses ngapalnya ayat 6 sampai 10 di wau nggih. Tapi terus jadi kan sampun robot. Robot itu saged dilampahi kapan? Misalnya pas waktu-waktu senggang atau pas sedang sholat tahajud. Itu robot bisa dilakukan. Terus surat Al-Mulk ngantos surat terakhir surat Al-Mudaththir. Itu namanya robot. Terus waktunya terlalu panjang pripun dibagi. Ini kan sudah sampai Al-Mudaththir. Nah, berarti katakanlah Al-Mulk hari ini Al-Mulk sampai Al-Haqqah misalnya. Jadi Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Haqqah. Besoknya lagi lanjutnya Al-Ma'arij, terus kemudian Nuh, terus Al-Jin. Ya. Itu robot seperti itu. Nah, terus robot itu bisa dilakukan tadi di waktu sholat tahajud atau di waktu sholat yang lain. Kalau dengan cara seperti itu terus setiap hari, insya Allah yang lama-lama itu kecanda, yang lama-lama kecanda dengan robot di wau. Nah, selama ini kita itu hanya fokus pada Yowis al-insa sedang mengatakan al-qiyamah, al-mudaththir sudah selesai. Tapi robotnya boten. Nah, aku kesel ndak robot. Nah, caranya robot dulu. Robot dulu pagi tahajud kapan, baru terus kemudian nanti murojaah untuk yang hari ini berarti yang tahfidz. Nah, terus karena kita sudah lebih dari 1 juz, maka juz yang sebelumnya kita sebut al-juz itu murojaah juz 30 dibagi. Pokoknya seminggu harus khatam 1 juz ini. Nah, dibagi. 1 juz menika kan ada 20 halaman. Katakanlah ini 21 halaman. Kalau sudah 23 sebenarnya. Katakanlah 21 halaman. 21 halaman dibagi 7 gitu toh. 21 dibagi 7 3.
berarti 1 hari menika cukup membaca 3 halaman minimal niku, minimal lek langkung kathah langkung sae. 3 halaman niku berarti surat An-Naba kali An-Nazi'at niku pun 3 halaman guna. Berikutnya Abasa kali At-Takwir, tambahin malih Al-Infitor 3. Niku pun 3 halaman. Ngoten nggih. Itu pokoknya ditoto. Nah, niku sing nata niku makanya adanya LM, ngoten. Adanya LM itu jenengan yang lain enggak usah mikir, sing mikir sing karo LM niku. Ngoten. Nah, dengan cara seperti itu, pokoknya di LM, lancar. Wis, caranya seperti itu. Nggih. Kamila panjenengan kita semuanya semoga diberikan oleh Allah kemudahan di dalam terus murojaah, di dalam menjaga Al-Quran, dan niat kita adalah niat menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pun boten usah mikir aku iki ora hafal-hafal piye to. Ngulangi boten ono diulangi mawon, terus diulangi. Nggih, diulangi sampai nemu rasane. Ngoten, nemu rasane. Kalau kados jenengan dahar ngemil, aku sih orang nemu rasane aku. Ngoten. Nggih, itu tadi. Jadi terus kapan waktunya lek loro repot banget iki jan sibuk nggih. Golek waktu angeleran. Ngoten. Nah, itu tadi kita bagi menjadi beberapa bagian, tapi niku wau al-istiqomah afdalu min al-fikaromah. Istiqomah niku abot sanggane nggih. Lebih saking beratnya sampai Rasulullah mengatakan istiqomah itu lebih baik, lebih utama daripada 1000 karomah. 1000 karomah niku luar biasa. Nah niku karomah asal setunggal mawon garwane wis nggih muarep dene oleh 1000. Nggih. Terus niku yang di dalam menghafalkan Quran mudah ya. Yang berat niku istiqomah. Nah, istiqomah mriki mboten wontene kula tandha. Nggih. Nah, bukan hanya menghafal Quran, tapi ibadah apapun itu istiqomah ini yang berat. Makanya Allah tuh senang sekali dengan amalan yang rutin, yang istiqomah meskipun sedikit. Terus jenengan ngapalne 20, 30 diulang-ulang. Sesuk 11 mboten. Mending pun 10 mawon tapi rutin ajek setiap hari. Terus lek wektune ora enak iki piye? Jenengan atur piyambak sing ngertos panjenengan piyambak. Kalau wingi ingkang kula contoni niku namung contoh mawon. Dicontoh dibagi dengan beberapa waktu. Misalnya ba'da zuhur, ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya ping sekawan. Ping sekawan wekdal niku boten sah dangu-dangu 10 menit. Wah, 10 menit doang lho ta. Nggih, dalem murajaah, dalem buka WA wae niku. Ndak krasa lho buka WA niku. Nggih, kok wis yamin ya. Bagi kita tidak terasa, bagi orang yang lain yang melihat pakai HP nanai ngoten nggih. Wong jenengan mersani video sing di-share teng WA niku lho, nggih. Video niku rata-rata 2 menit, 3 menit, nggih, 4 menit niku, kurang lebih 4 menit. Niku dangu napa mboten? Mboten, tapi lek dingge murajaah 4 menit itu suwi pisan. 5 menit lama, pun 5 ping 5 malih, ping kalih jadi 10 menit. Ngaten. Tapi memang itu tadi yang dikatakan istiqomahnya itu yang berat di sana. Terus panjenengan piyambak ingkang saged ngertos pripun carane mengatur waktu. Nah, kuncinya satu kuncinya adalah
kita memprioritaskan Al-Qur'an napa mboten? Ngaten, kuncinya di situ. Kalau kita memprioritaskan Al-Qur'an, maka waktu 10 menit setiap waktu ketika kalau wau insyaallah saged dipun lampahi. Prioritas itu maksudnya pripun to? Prioritas ini maksudnya nggih. Jadi tenanan napa mboten nih? Saat ini ngaten. Misalnya kita punya angen-angen pengen duwe duit iki engko aku kudu iso kurban misalnya. Aku pengen iso kurban berarti mbuh piye carane aku kudu iso nyelengi. Nah, mbuh piye carane ini lho. Terus mbuh piye carane sing penting aku kudu iso. Nah, jadi kalau kita punya keinginan apapun itu jawabannya nih mbuh piye carane kudu iso. Nah, di dalam menghafalkan Quran nggih ngaten. Mbuh piye carane aku kudu iso apal juz 29 iki lancar karo juz 30. Mbuh piye carane. Nah, mbuh piye carane mun mikir mbuh ala mbuh. Pun embuh tapi ditoto dicari bagaimana kita yang tahu ngaten. Dan yang paling terakhir adalah berdoa. Ya, karena semua yang kita lakukan itu tidak akan bisa berjalan kalau tidak mendapatkan izin dari Allah. Terus yang kita lakukan itu hanya ikhtiar. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan, itu pun juga tidak akan bisa berjalan. Nah, ini pun terus mikir, aku langsung ngapalnya berarti Allah tidak mengizinkan aku ngapal nih berarti. Nah itu beda lagi. Tunjukkan kepada Allah perjuangan kita sampai kalau diistilahkan ibaratnya sampai Allah terharu melihat kesulitan kita dalam menghafal. Wong iki lek niat kok tenanan tadi bae sampai Allah terharu seperti itu. Kata jenengan gadah kagungan putrane jenengan iku mboten nate nyuwun dhateng jenengan nggih. Tapi piyambake niku sregep nggih. Sregep tandang gawe, sregep ewang-ewang, sinau barang sregep, budal numpak sepeda, koncone numpak sepeda motor iki dhek numpak sepeda pancal. Niku yo pedae lungsurane mbake. Ngoten. Tapi mboten nate nyuwun jenengan Bu aku tukono sepeda. Mboten nate, tapi piyambake pun budal mancal sepeda, mulai tandang gawe resik-resik omah, sinau sregep. Niku jenengan trenyuhno mboten? Nah nggih. Piyambake mboten nyuwun. Terus jenengan kagungan yatra, jenengan kembas nino mboten? Nggih, ngoten niku lho. Pun jenengan boten usah nyuwun napa-napa dhateng Gusti Allah, jenengan tunjukkan ikhtiar jenengan, usaha jenengan, Gusti Allah ngantos raos trenyuh dhateng panjenengan. Yo ala cah iki wis selama iki panggah nglakoni kaya ngene, ya wis tak wenehi. Padahal Allah niku Ar-Rahman Ar-Rahim, jauh lebih sayang kepada kita dibandingkan ibu kita kepada kita. Ngoten nggih. Kalau kita tidak tahu perasaannya ibu kita kepada kita pun jenengan raos perasaane jenengan datang putrane jenengan. Itu rasanya bagaimana Allah kasih sayangnya jauh lebih besar daripada itu. Ngoten. Jadi ini semuanya adalah usaha kita. Hasilnya bagaimana serahkan kepada Allah. Ngoten nggih. Hari ini sebenarnya kita tidak nambah hafalan. Kita pembukaan niki wau sekaligus untuk memantapkan diri kita yang sudah sekian lama boten menjalani hafalan niki. Mugi-mugi menapa ingkang badhe kita lampahi salajengipun diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kelancaran dan diberikan kekuatan pada diri kita untuk senantiasa bisa istiqomah. Ngaten nggih. Surat Al-Qiyamah menika sampai ayat kita ngelongi sekawan nggih. Sekawan. Kita murojaah sareng-sareng ayat 1 sampai ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu
uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah ayahsabul insanu allan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana. Baik, alhamdulillah. Ya. Baik. Jadi ayat 2 wala uqsimu bin nafsil lawamah. Lawamah ini kemarin sudah saya sampaikan bahwa manusia itu punya 3 nafsu. Nafsu pertama nafsul lawamah, kedua nafsul amarah, ketiga nafsul mutmainnah. Ternyata ketiga nafsu ini diteliti oleh para ilmuwan, kemudian dimasukkan ke dalam ilmu psikologi dan ilmu sains, ilmu pengetahuan menika. Ternyata dari ketiga nafsu ini setiap orang itu mengeluarkan gelombang sendiri-sendiri. Lawamah itu sedih, galau, gelisah, susah. Niku tingkat gelombangnya tingkat paling rendah, paling endek piyambak. Jadi misalnya, untungnya kita tidak bisa melihat getaran diri kita masing-masing, tapi ketika diteliti itu ada sinar masing-masing. Itu getarannya orang yang lawamah itu getarannya sangat pendek, sehingga kita tahu orang yang sedih, yang gelisah, galau, ini kan melentru, kadang lagi loyo, lemasnya. Terus kemudian berikutnya adalah nafsul amarah. Nafsul amarah itu gelombang energinya itu lebih besar dibandingkan lawamah, tapi tingkatannya masih membuat diri kita negatif. Ya, memiliki energi yang kelihatannya besar, ngamuk, muring-muring, cerewet, ngomel, itu, tapi yang dia keluarkan itu tidak seberapa, tapi lebih besar daripada lawamah. Nah, energi yang lebih tinggi tadi namanya mutmainnah, gelombangnya, satuannya hertz nih. Saya pulau supe hertznya itu berapa? Hertz niku contohnya corone kan 100 kilogram ngoten niku. Niku mutmainnah, orang yang tenang, yang damai, sing nrimo, sing pasrah. Niku boten kagungan dendam, terus suka merasa kebahagiaan ada pada dirinya ketika dia memberikan yang dia miliki kepada orang lain. Niku ternyata gelombangnya luar biasa besarnya, sehingga orang-orang yang hatinya tenang, yang hatinya tidak pernah gelisah, yang hatinya damai, dia berdoa, dia pasrah kepada Allah, niku dia jauh merasa lebih sehat. Nah, sehingga kalau ini wonten informasi, kalau kita ingin terhindar dari virus itu, maka diri kita harus pada gelombang mutmainnah, gelombang yang tenang. Gelombang hertznya, kalau kilogramnya mau lebih tinggi, lebih besar. Tapi orang yang mudah terkena virus menika ingkang gelombangnya lawamah, sing dia gampang menyesal, sedih, galau, ngeluh, sering berkeluh kesah. Niku orang yang lawamah, itu menurunkan tingkat antibodi. Ternyata ini semuanya ilmunya ada di dalam Al-Quran. Ada nafsul lawamah, nafsul mutmainnah. Yang mutmainnah kan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul. Nah, itu nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang, jiwa yang tenang, itu jiwa yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat 5 menika, kalau tadi ayat 4-nya bala qadirina, ayat 5 yadainya bal. Jadi bala, ini bal. Baik, ayat 5 kalau ini
Kalau supaya sampun nopo boten niki anu nih, nopo pamil Qurannya. Kita ulangi sedikit cobi. Insyaallah ayat kita tambahkan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bal bahkan yuridu menghendaki al insanu manusia li untuk yafjura durhaka amamah di hadapannya. Bal bahkan yuridu, jadi bal itu bahkan, kalau bala itu benar, bala syahidna benar ya. Kalau bal bahkan yuridu menghendaki. Siapa yang menghendaki? Al insanu manusia. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu pelaku tempatnya di belakang. Yuridul insanu berarti manusia menghendaki. Apa yang dikehendaki manusia? Liyafjuro, untuk melakukan fajir, dosa, melakukan dosa amamah. Amamah itu di depan. Makanya imam kan di depan. Amamah itu di depannya. Jadi manusia itu dasarnya adalah dia senang melakukan dosa sampai kemudian, sampai ke depan. Kalau dia tidak diingatkan dengan kehidupan akhirat, la aqsimu biyaumil qiyamah. Kalau orang tidak diingatkan dengan adanya hari kiamat, maka dia akan terus melakukan dosa. Ayah sabul insanu allan najma'i dhama. Mereka tidak mengira bahwa nanti itu tulang belulangnya akan dikembalikan, kemudian dia dibangkitkan lagi. Maka tabiat manusia adalah sering melakukan kesalahan. Wong kita saja yang sudah ngerti agama, sudah ngerti bahwa nanti di hari kiamat itu ada hari pembalasan, sik nglakoni dosa. Ya nawalten. Karena memang dasarnya manusia seperti itu. Dasarnya manusia ini yuridul insanu liyafjura amamah di depan, selalu saja melakukan dosa. Itu adalah tabiat manusia, wataknya manusia seperti itu. Tapi Allah memiliki sifat ghafur, ghafar. Ghafar itu memberikan ampunan berulang-ulang. Kita melakukan kesalahan, diampuni Allah terus berulang-ulang. Nah, maka ini adalah peringatan bahwa kita manusia itu dasarnya adalah liyafjura amamah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Saya baca lagi. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Monggo. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Lagi. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Sekarang lihat terjemahannya. Dibaca lagi wahai kita di salata. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Sekali lagi. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Baik, sampun. Monggo dipun tutup. Pun langsung ngapal sedaya niki. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Alhamdulillah. Nggih, 1 menit loh niki. Apa ini omah dhewe iso aja nih. Bal bahkan yuridul insanu, manusia menghendaki liyafjura untuk yafjura melakukan dosa amamah ke depannya, ya, di hadapannya terus menerus, ya. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Monggo. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Sekali lagi. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Baik, mulai ayat 1 langsung sampai ayat 5 kita awali dengan ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bi
najma idhama bala qadirina ala an nusawwiya banana bal yuridul insanu yura amama lagi bal yuridul insanu liyafjura amama sekali lagi bal yuridul insanu liyafjura amama sadaqallahul azim. Sak menit lo lancar menan ayat nih. Sak menit ayat, 2 menit 2 ayat, 3 menit 3 ayat, sak jam sudah ayat nih. Betul ya. Alhamdulillah. Menika kehadiran kita di sini meskipun hanya 1 ayat, tapi menika pun membawa keberkahan luar biasa saja. Mudah-mudahan kita terus diberikan keistiqomahan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita tutup salam-salam dan doa khotbah Quran. Allahumma arhamna bil Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.